Nah, sekarang kita lihat 4 jenis tanah ini. Saudara perhatikan baik-baik, karena cuman dari 4 kategori ini cuman satu yang bisa menerima entah 100 kali, entah 60 kali, entah 30 kali. Nggak masalah 30 kali, atau 60 kali, atau 100 kali. Ya ini bicara apa aja? Ini cuma bicara kategori yang sejauh mana saudara terima benih itu. Memberi perhatian atau menerima lah itulah, ya. Amin gitu misalnya. Terima, saya terima Tuhan. Hati saya terima. Terus ada apapun. Nah, sekarang kita perhatikan kan ya. Ini akan kaitannya mengenai kehidupan kita ya. Matius 13 ayat 4 sampai sebenarnya dari ayat 1 sampai 12. Oke, saya baca ayat 4 aja. Saya tahu ya perumpamaan penabur. Waktu ia menabur, sebagian benih saya garis bawahi, jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, burung kita tahu si iblis, pencuri, pembunuh, pembinasa. Sebelum dia bunuh dan binasakan orang, dia curi dulu. Nah, curinya kayak gini. Curi apa? Curi hidup, curi firman. Ya, jadi benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, waktu ditabur, burung itu nggak tunggu lama, dia ambil. Ya, jadi jenis hati yang kayak apa nih? Kategori yang pertama ya, dengar aja enggak gitu. Hadir aja enggak? Ya bukan. Ya saya nggak mau menghakimi siapa yang nggak hadir di sini ya. Hadir aja enggak? Ya dia nggak tahu. Dengar aja enggak? Ya saya berdoa jemaat GCB tetap dengerin misalnya Pastor Prince, atau nanti dengerin rekamannya, nggak masalah ya. Ya saya nggak menghakimi siapapun, tapi dengar ya. Ini firman Tuhan. Nah, kalau hati yang baik gimana? Nanti kita dengar terus ya. Lapar nggak? Ada perhatian nggak? Nanggap nggak? Nanggap gitu. Menanggapi nggak? Dengar sama mendengarkan kan beda. Misalnya kita dengar, lu gandeng rame emang saya ngomong apa? Nggak tahu. Nah gitu kan. Tahu gandeng ribut, tapi nggak tahu dia ngomong apa. Nah beda kan sama mendengarkan. Nah ayat selanjutnya, kategori yang kedua ya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, ya tipis nih ya. Apa itu nanti kita lihat. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi sudah datang matahari terbit, layulah dia menjadi kering karena tidak berakar. Ini perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kan murid-murid nggak ngerti maksudnya apa nih tanah yang tipis gini. Nah dijelaskan ayat 20. Kita lompat langsung ya. Buat kita dijelaskan, karena itu saudara benih ini jadi jelas gitu. Jadi terang buat saudara dan saya. Amin ya. Duma, silakan baca praise reportnya. Shalom semua, saya akan bacakan praise report. Shalom. Tidak ada lagi kecemasan, jantung berdebar, dan insomnia. Saya bekerja sebagai polisi dan telah melihat banyak kematian dan kesakitan dalam tugas saya. Suatu hari, semuanya menghantam saya sekaligus, dan saya diserang kecemasan. Saya berolahraga di gym dan berlatih bela diri secara teratur. Tetapi ketika kecemasan melanda, tidak ada latihan otot atau seni bela diri yang dapat membantu saya. Saya mulai mendapatkan jantung berdebar-debar, pikiran gelap, dan tidak bisa tidur di malam hari. Istri saya, Rachel, memberikan buku Pendeta Prince, Life the Let Go Life, untuk saya. Saat saya membaca bab pertama, saya merasakan awan gelap terangkat dari saya. Saya percaya Tuhan memulai proses penyembuhan malam itu.
Saya mendengarkan salah satu khotbah Pastor Prince tentang mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mengalami penyembuhan bertahap. Keluarga saya mulai mengambil bagian dalam perjamuan kudus setiap malam dan telah melihat kuasa Tuhan bekerja begitu dahsyat. Saya juga mendengarkan khotbah Pastor Prince setiap hari untuk mengisi pikiran saya dengan firman Tuhan. Hari ini jantung saya berdebar-debar telah hilang dan saya bisa tidur di malam hari. Tuhan yang baik, saya fokus pada kebaikan dan janji-janjinya. Saya bersemangat untuk apa yang ada di depan dan menyukai perjalanan yang saya jalani ini disertai oleh Roh Kudus. Terima kasih telah menunjukkan kepada saya bagaimana Yesus menyelamatkan. Pastor Prince, Anda benar-benar hadiah dari Tuhan. Kinedes dari Afrika Selatan. Silakan Duma. Ya, puji Tuhan kita dapat banyak kesaksian hari ini dari Kinedes di mana dia boleh merasakan. Kalau menurut saya ini sindrom anxiety ya. Jadi sindrom rasa cemas karena dia melihat orang di sekitarnya itu ada yang sakit, jadi dia mulai merasa jantungnya seperti berdebar-debar. Ya itu juga nggak luput dari kejadian-kejadian sehari-hari yang kita alami ya. Kadang kita lihat orang bisa jatuh, nepa juga ke kita. Tapi satu hal ya yang harus kita tanamin dalam diri kita itu jatuh di dalam kebenaran gitu. Jadi kalau kata Pastor Prince bilang, kalau ikan di dalam air nggak mungkin nggak basah. Begitu juga kita di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, nggak mungkin kita nggak kudus dan nggak mungkin kita nggak basah. Jadi pasti kebenaran itu dan kekudusan itu yang akan memulihkan kita. Kita direstorasi kembali dikembalikan lagi kepada keadaan kita yang semula. Akhir-akhir ini juga saya merasa saya kurang enak badannya, tapi saya percaya gitu. Satu hal juga bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita. Jadi ketika kita mulai redup, pikiran-pikiran kita gelap seperti Pak Polisi tadi yang cerita itu, isi terus sama firman Tuhan, itu akan menjadi pelita buat kehidupan kita, itu akan menjadi pelita buat kesehatan kita. Firman Tuhan itu menjadi sebuah penerang gitu untuk kehidupan kita yang kadang nggak jatuh bangun ya. Tapi ya kita harus ingat, kita jatuh di dalam kebenaran, kita jatuh dalam kasih karunia. Bahkan Mazmur juga bilang, malaikat-malaikatnya itu disediakan untuk menopang kita, menopang kaki kita, supaya kita nggak terantuk ke dalam batu. Yang mau saya bagiin di sini, Pak Melke juga pernah bagikan, ingat bahwa kita itu, identitas kita itu, I am greatly blessed, highly favored, deeply loved. Aku diperkenan tanpa henti, aku dikasihi tanpa syarat, dan aku diberkati tanpa batas. Ingat kembali bahwa identitas kita adalah kita anak-anak yang diberkati, kita anak-anak kebenaran, dan kita anak-anak yang dikasihi Kristus. Terima kasih semuanya, semoga menjadi berkat. Ya, shalom semua. Sekali lagi yang di YouTube channel juga, shalom. Kita akan terus mendengar tuntunan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap, tetapi ada terang. Ada terang di dalam rumah kita, di rumah tangga orang percaya. Ada terang, Yesus dan karyanya yang sempurna. Saudara bisa like, subscribe, dan share, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik, Injil kasih karunia yang luar biasa. Nah, malam hari ini kalau diberi judul, firman yang akan kita dengar adalah firman itu benih yang kekal dan nafas hidup. Ya, firman atau firman Tuhan yang sudah dengar itu adalah benih yang kekal, benih yang ajaib. Itu adalah nafas hidup Tuhan. Ini bicara tentang apa? Ketika saudara memberi waktu, memberi perhatian, memberi prioritas khusus, saudara menerima suatu benih yang ajaib. Ya, sama-sama katakan benih yang ajaib. Ya, karena ada firman yang kairos, firman yang sekarang. Kita mengikuti terus tuntunan Tuhan dalam perjalanan setiap minggu.
ada ibadah seperti ini, ada firman yang sekarang, kairos, saudara. Ya, ada hidup surgawi yang diimpartasikan kepada saudara. Zoe. Ya, sama-sama katakan benih, ya, seed. Ya, kita akan melihat benih. Ada kuasa kebangkitan dari benih itu. Kalau saudara lihat biji, ya, misalnya biji jagung gitu, saudara taruh di toples, gitu ya, saudara simpan. Ya udah, dia biji aja kering gitu. Tapi kalau saudara ambil tuh biji jagung, saudara lempar ke tanah atau tanam ke tanah atau ke kapas basah gitu ya, atau kacang hijau tuh ya, biasa anak-anak suka bikin. Tiba-tiba ada tumbuh kehidupan. Tumbuh akarnya, tumbuh tunasnya. Luar biasa nggak? Ya, luar biasa. Nah, saya akan mulai dengan suatu kesaksian benar ini ya. Jadi di Israel itu ditemukan, disebutnya benih Metusala. Ya, ditemukannya katanya tahun 1960. Tetapi waktu tahun 2005 di laboratorium di Israel, mereka tanam benih itu. Benih Metusala itu umurnya 2000 tahun. 2000 tahun biji daripada pohon korma. Nah, itu ya. Pohon korma. Itu ditanam di laboratorium kemudian. Tumbuh, saudara. Tumbuh. Ya. Jadi kalau saudara googling benih Metusala seed, saudara akan lihat di situ ada pohonnya. Pohon korma. Saudara lihat ada kehidupan, sama-sama katakan ada kehidupan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kita? Saudara, ketika saudara dengar firman, ya, baik yang di rekaman ulang di YouTube atau sekarang saudara live langsung, saudara itu sedang menerima benih. Benih yang luar biasa ajaib. Jadi yang pertama-tama saya selalu bilang apa? Beri perhatian. Ya, karena bisa aja kita distraction ya. Semuanya nggak muncul nih mukanya. Kadang-kadang ya udah style aja lah. Pak Melki ngomong apa terserah lah. Ditinggalin kemana-mana. Saudara, nanti kita dengar. Kenapa kita bisa rugi kalau begitu? Ya. Nah, sama-sama katakan sekali lagi benih ajaib. Ya. Benih kekal. Ya, nanti kita lihat benih itu juga adalah nafas hidup. Karena dari mulanya Tuhan bikin manusia itu dari debu tanah, nggak ada hidup. Nah, kemudian diberi nafas hidup, ditiupkan nafas hidup oleh Tuhan, jadi hidup. Nah, itu benih juga. Seperti itulah benih, ya. Seperti itulah firman Tuhan. Benih yang tidak korup, benih yang tidak, jadi kalau bahasa Inggrisnya incorruptible seed. Incorruptible itu bahasa Indonesianya tidak fana. Kalau tidak fana, maaf ya, benih yang tidak fana, iya. Kalau fana itu kan corruptible, mati dia. Tidak fana itu kekal. Sama-sama katakan kekal. Ya, firman Tuhan, seed atau benih ajaib, benih nafas hidup dari Tuhan. Lihat, perhatikan ya ayatnya. Kita mulai dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Ini firman yang luar biasa sekali. Saudara bisa menangkap, kehidupan saudara benar-benar akan bertumbuh, akan hidup dengan kehidupan powerful, ya. Bayangin kehidupan nafas Tuhan. Saudara tangkap secara roh saudara. Perhatikan baik-baik. Ya, firman bisa saudara baca juga sama-sama dengan saya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, ya, bukan dari benih yang fana, yang korup, yang korosi, bukan, yang bisa mati, bukan. Tetapi dari benih yang tidak fana, incorruptible seed, kekal. Kita udah dilahirkan kembali, ya, oleh firman Tuhan, firman Allah. Sama-sama katakan oleh firman. Yang hidup,
dan kekal. Ya, lihat ya. Jadi firman Allah itu, firman Tuhan itu adalah benih yang hidup dan kekal. Dan saudara sekarang mendengar firman yang hari ini, firman yang sekarang. Amin. Ya, lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 4 ayat 4 mengenai benih ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya lihat ya. Tadi benih itu memberi apa? Memberi hidup. Memberi hidup kekal. Ya. Dan hidup kekal itu apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Sama-sama katakan firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman bahkan. Nggak ada yang sia-sia. Kalau saudara mempersiapkan hati saudara seperti tanah yang subur. Apa itu tanah yang subur? Nah, disampaikan di awal dulu ya, bahwa itu fokus kita. Lihat ya. Jadi hidup, tadi Duma juga waktu kesaksian sampaikan, itu pelita yang memberikan kita dari gelap terang gitu, hidup. Ya, bayangin kalau benih ditanam gelap, dia tumbuh mulai tunasnya terang. Ya. Oke. Nah, kita lihat teruskan terus. Tadi hidup. Nah, ini nafas Tuhan kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi benih firman Tuhan itu adalah the breath of God, ya, nafas Tuhan sendiri. Seperti tadi, ya, manusia pertama Adam, ya, dihembuskan nafas hidup, ya, dihembuskan nafas Tuhan, breath, nafas Tuhan, ya, dia menjadi makhluk hidup, ya, manusia yang hidup. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, inspiration of God, diinspirasi dari Tuhan, itu bahasa Yunaninya theopneustos. Theopneustos itu apa artinya? Nafas Tuhan. Jadi ketika saudara dengar firman Tuhan, dikatakan di sini memang bermanfaat, ya, pasti bermanfaat. Sama-sama katakan pasti bermanfaat untuk hidup saya. Itu nafas Tuhan. Ya, bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Oh, jadi tahu. Ya. Oh, saya gitu. Oh. Iya ya. Saya mesti jangan ke kiri, ke kanan, ya. Salah jalan saya misalnya. Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kata orang bilang gini, tuh, kalau Tuhan tuh, kalau kita anak yang dikasih dihajar, dipukulin dengan celaka, dengan penyakit. Oh enggak, saudara. Dengan firman yang memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan seperti ini, saya bilang gini, amin Tuhan, saya percaya. Nafas Tuhan saya terima. Hati saya siap untuk menerima benih Tuhan. Saudara, kelakuan saudara dari dalam keluar, itu akan terjadi. Kenapa? Kita punya benih. Benih Kristus. Kita kurang kasih, kita terima kasih Tuhan. Benih itu akan tumbuh, memperbaiki kelakuan kita. Jadi kita gak perlu takut untuk mengajarkan kasih karunia, Injil, kabar baik kepada anak-anak kita, kepada semua orang. Dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Coba jangan dihapus dulu, Mik. Ya, mendidik orang dalam kebenaran melalui apa? Melalui firman. Sekali lagi, sama-sama katakan melalui firman. Melalui firman yang diilhamkan Allah, melalui nafas Tuhan. Sekali lagi ya, Tuhan bukan kakek-kakek tua, maja asem, duduk di tahta, pegang tongkat besar, lagi ngincer anak-anaknya, siapa yang salah digebuk. Bukan. Dia memberikan nafas hidup melalui firman, benih. Amin. Ya, jadi by the inspiration of God tadi, yang diilhamkan Allah,
itu adalah nafas Allah. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan adalah benih yang luar biasa ajaib, yang hidup, yang kekal. Ya, itulah nafas hidup Tuhan. Amsal 4 ayat 22. Lihat. Ya, yang sakit, yang sedang merasa ada penyakit, ada apapun, terima di bagian kehidupan saudara nafas Tuhan, firman Tuhan. Terima aja. Nanti saudara akan lihat. Saudara nggak usah pusingin nanti bagaimana dia bekerja. Ya, nggak ada yang bisa pusingin itu benih. Misalnya waktu itu Jesse tuh nanam apa? Kacang hijau. Ditaruh di kapas. Dikasih air. Dia tidur aja. Nggak dipikirin, tumbuh itu. Ya. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Lihat ya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat atas saya bicara tentang firman. Sama-sama katakan menjadi kehidupan bagi saya dan kesembuhan. Kesembuhannya bukan kesembuhan kalau Pak, ini kesembuhan apa ya? Seluruh, sama-sama katakan seluruh. Kalau udah bicara seluruh tuh all. Kalau bicara all itu ya apa saja. Ototong kita percaya apa saja termasuk apa? Termasuk COVID-19. Nggak boleh ada di dalam tubuh itu. Kenapa? Sekarang terima terang. Terima nafas Tuhan. Terima benih kehidupan, bukan kematian. Amin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya Tuhan menaburkan benih itu dalam kehidupan kita. Ya, kita udah mulai lihat ya. Benih yang ajaib. Kalau ingat, kalau dengar firman gini, ini benih ajaib nih, saya mesti tangkap. Hati saya siap. Nanti kita lihat ya, hati yang tanah yang baik itu adalah hati yang gini sebenarnya. Perhatian, udah gitu aja. Memberi perhatian. Nggak ada ruginya saudara memberi perhatian 1 atau 2 jam. Nggak sampai 2 jam bahkan. Ya. Yesaya 55 ayat 9. Perhatikan nih. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Nah, artinya ada yang lebih tinggi, saudara ya. Dari sekedar apa pengetahuan yang ada di dunia ini, di bawah matahari. Dari jalanmu, manusia, dari jalanmu, jalanku lebih tinggi. Dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi. Ya. Jadi kita lihat, saudara menangkap sesuatu ya yang dari surgawi, yang tinggi, hidup, ya. Dengar ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, lihat ya, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih. Sekali lagi sama-sama katakan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Garis bawahi kata mau. Saudara udah ngumpul di sini, udah buka Google Meet seperti ini, saudara mau dengar, ya, mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan mau. Nah itu hati yang sederhana. Mau nggak? Mau. Nggak dipaksa? Enggak. Tapi kita udah lihat, ini ada nafas hidup, ada benih yang dari surga turun, spesial seperti hujan, seperti tadi dibilang apa, salju turun, mengairi bumi, dan memberikan benih lagi. Ajaib ya, ajaib. Nah, saudara perhatikan begini. Hujan itu kalau dikumpulin semua tuh, hujan lebat dikumpulin, itu bertonton air. Ini bicara hikmat juga, lihat. Tuhan gak menjatuhkan bertonton air itu satu kali jebrak gitu. Hancur gak? Kalau misalnya kena rumah kita misalnya, hancur saudara. Tapi dengan hikmatnya Tuhan berikan titik-titik air, sehingga bunga yang paling kecil, yang paling ringkih sekalipun kena air itu tidak hancur. Dengar ya. Jadi saudara lihat, ketika kita menerima seperti air hujan itu di dalam hati kita, yang sakit, yang dengar, sembuh saudara. Orang nafas hidup yang mati aja bangkit kok. Dengar firman, kasih karunia yang super abound. Ya, yang mengatasi. Terus ya, lihat nih, pasti berhasil. Kan saya bilang tadi pasti berhasil nggak?
Pasti berhasil nggak? Pasti sembuh nggak? Pasti. Ya, jadi dari sisi Tuhan, dari sisi surga, pasti. Dengar. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman, lihat ya. Tadi kita tahu firman itu apa tadi? Rancangan Tuhan yang lebih tinggi. Ya, jalan-jalan Tuhan yang lebih tinggi. Ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Nggak mungkin kembali ke Tuhan dengan sia-sia. Artinya gini. Saudara dengarkan firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita perkatakan, itu seolah-olah kembali ke Tuhan. Nggak mungkin sia-sia gitu. Ketika kita percaya, kita kan tangkap. Nggak mungkin kita waktu kita bilang gini, Tuhan saya percaya, oleh bilur-bilurmu saya sembuh. Kan kembali lagi ke Tuhan kan. Tuhan dengar lagi saya ngomong kan. Nggak mungkin sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Kalau bahasa Inggrisnya bilang, pelaksana firmanku itu tuh kuat. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, kuat dan perkasa. Akan melaksanakan. Akan berhasil. Amin. Itu sekuat itu firman Tuhan. Sedahsyat itu firman Tuhan. Ya. Sakit sembuh. Karena mengatasi firman Tuhan. Ya, masalah bisnis, masalah keuangan, masalah hubungan, mengatasi. Ya, lihat, buktinya ya, ayat 12 kita teruskan dari Yesaya 55. Sungguh itu kalau dibicara sungguh itu surely, ini bukti ya, sungguh, surely, pasti, sama-sama katakan pasti. Kamu akan berangkat dengan sukacita, ya. Jadi muncul sukacita. Ketika kita terima itu hujan, itu benih, kita akan keluar dengan sukacita gitu. Sama-sama katakan sukacita. Misalnya kau Totong dari rumah sakit keluar dengan sukacita. Ya. Dan akan dihantar dengan damai. Ya, dihantar itu led ya, dihantar, led, dipimpin, led, dituntun, dibimbing. Ya. Dengan apa? Dengan shalom. Sama-sama katakan shalom. Ya, sukacita, shalom. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, jadi saudara lihat ya, tadi pertama akan muncul sukacita ketika kita dengar firman. Kenapa? Karena yang saudara dengar ini gini. Apa yang sangat benar dalam kehidupan? Apa yang sangat benar di dalam saudara? Saudara sudah punya Yesus. Saudara punya Roh Kudus. Apa yang sangat benar di dalam diri saudara? Saudara sebenarnya udah tahu. Ya saya menyampaikan firman itu yang sudah ada dalam diri saudara. Saudara bilang, yes, amin, saya terima. Nggak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Itu terang saudara, itu hidup saudara dan saya. Ya, dan orang akan lihat gini, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira. Gunung bicara apa? Ya gunung bicara orang besar lah, VIP. Bukit-bukit atau lembah-lembah orang yang bawah, yang average, akan bersuka cita dan bersorak-sorai di depanmu. Akan ada sukacita. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ya, jadi kalau saudara firman Tuhan bicara pohon-pohon, ya, tadi kita bicara benih itu jadi pohon. Pohon-pohon itu bicara apa? Manusia. Ya, manusia itu akan bertepuk tangan. Saudara akan bertepuk tangan. Kalau bertepuk tangan artinya apa? Bergembira, betul. Ya. Saudara lihat akan ditinggikan oleh firman Tuhan. Ya, jadi dari benih tadi ya, kayak sampai benih Metusala itu 2000 tahun karena dia ditimpan di toples atau di tempat, jadi benih aja gitu. Tapi ketika dia mencium air atau di tanah, jatuh ke tanah, tumbuh dia. itu luar biasa ya saudara. Makanya siapkan tanah rohani saudara, siapkan hati saudara. Jadi benih yang firman itu ketemu tanah, tumbuh dia. Saudara nggak usah pusingin, pasti tumbuh. Lihat ya, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Semak duri, pohon sanobar ya, catat dulu. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Pohon duri, semak duri, kecubung itu pohon rambat. Apa tuh? Ya bener ini, semak, bukan pohon. Rendah,
hina, kecil. Mungkin saudara masih merasa gini, waduh saya nggak ada apa-apanya Pak Melki. Saya mah nothing, saya mah nggak dianggap sama orang. Saya mah semak. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika saudara terima benih dan jatuh di tanah hati saudara yang siap, jadi pohon. Ya jadi pohon sanoba, jadi pohon murah. Itu udah pohon buah tuh. Ya, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Makanya saya selalu bilang gini. Siapa yang layak? Yesus. Siapa yang terima? Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan melalui saya di dalam Yesus. Lihat ya. Jadi ketika Tuhan dimasyurkan, Tuhan dipermuliakan, itu melalui saudara dan saya. Amin. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Hidup dari benih, firman benih, dihembuskan ke saudara, jatuh ke tanah hati saudara yang baik, tumbuh pohon. Luar biasa ya. Saya yang menyampaikannya juga luar biasa senang ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Saudara udah paham ya? Waduh, benih itu saya mau tuh. Nah, Tuhan kasih tahu nih. Sekarang Tuhan bicarakan, sebenarnya Tuhan bicara ke Tuhan Yesus ya, waktu melayani 3,5 tahun di bumi ini. Dia menyampaikan firman secara langsung, tapi orang menolak. Ya, orang itu bukan hanya menolak, mungkin masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak peduli aja. Intinya tidak peduli. Nah, makanya mulai dari itu Tuhan mulai berbicara kepada semua orang itu lewat perumpamaan. Ya, parabel, perumpamaan. Ya, parabel itu, perumpamaan itu bukan ilustrasi. Kalau ilustrasi malah menjelaskan ya. Saya ilustrasikan, menjelaskan. Tapi kalau perumpamaan itu kalau nggak diwahyukan atau nggak dijelaskan lagi, nggak ngerti. Ya, dan kepada siapa? Jadi yang pertama, saudara perhatikan tadi kan, kalau orang memberikan hatinya, memberikan perhatiannya, ya, mau sebagai penerima, itu namanya lapar, saudara. Ya, jadi fokus mendengar, menaruh perhatian tuh lapar. Saya mau. Nah, itu hati yang itu tuh, yang bisa mengerti yang dijelaskan oleh Tuhan. Perumpamaan. Contoh ya, contoh. Nah, ini ilustrasi. Sebenarnya contoh di Alkitab juga. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, kan saya selalu bilang, Israel tuh keluar dari Mesir itu dikeluarkan dan dimasukkan. Sama-sama katakan dikeluarkan dan dimasukkan. Dikeluarkan dari Mesir, tempat double stress, dimasukkan Kanaan, tempat rest. Paham ya? Dan Tuhan ngomong kepada orang Israel, semua dengar. Lewat Musa mungkin ya, bahwa peperangan itu milik Tuhan. Kan jelas. Kamu itu hanya mewarisi. Kamu masuk, duduki aja, warisi aja. Sekarang pertanyaannya gini. Berapa banyak orang dari 3 juta orang Israel lebih itu yang memiliki telinga yang perhatian? Saudara, ini kita nih sedang dalam keadaan dunia ini, COVID, krisis, semua ekonomi, mungkin politik, mungkin keamanan, mungkin sosial, ya, gelap ini loh. Kalau kita nggak memiliki terang yang seperti ini, amblas benar-benar. Hari-hari ini dalam keadaan COVID sebenarnya udah berapa banyak yang nggak usah jauh-jauh, teman kita aja gitu, yang deket-deket, yang di WA kita, WA grup kita, mungkin tetangga, mungkin orang yang kita kenal, ya, yang mengalami. Saudara lihat, kalau kita sekarang memiliki terang, memiliki benih, saudara ngerti satu aja misalnya gini. Nah, saya di dalam Yesus. Ini bukan bicara kesombongan ya, kebenaran. Saya di dalam Yesus. Aman. Nggak ada tempat yang lebih aman daripada di dalam Yesus. Yesus di dalam saya. Yesus itu kesembuhan saya, kesehatan saya, kekuatan saya. Saudara perlu takut nggak? Ini bukan nggak ada kaitannya saya gini ya. Ya berarti nggak usah divaksin, nggak usah gini, nggak usah gitu. Bukan. Kita kalau divaksin pun
Ya memang ada, kita tinggal di bawah pemerintahan yang dari Allah juga, dari Tuhan juga. Kita tinggal di bumi Indonesia ini. Kita taati. Kita mau pergi kemana kita mesti punya pas kok sekarang. Ya. Jadi bukannya jangan dikaitkan dengan kalau gitu nggak usah ke dokter. Kalau gitu nggak usah. Nggak ada hubungan. Iman itu tidak bergantung sama itu. Saya tidak bergantung kepada vaksin. Saya bergantung tetap kepada darah Yesus, kepada Tuhan Yesus ini, kepada firman ini. Ya, bedakan ya. Jadi hanya Yosua dan Kaleb, ternyata setelah kita lihat kisahnya hanya 2 orang, mungkin 3 lah sama Musa, yang berkata, kenapa kita mesti takut? Itu raksasa besar, Tuhan kita lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan kita lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan kita lebih kuat. Kenapa? Yang perang kan Tuhan bilangnya kemarin. Musa kan kemarin bilang, Tuhan yang bilang kan. Malah mau dirajam dengan batu. Nah, bayangkan ya. Nah, sekarang kita lihat 4 jenis tanah ini. Saudara perhatikan baik-baik. Karena cuman dari 4 kategori ini cuman 1 yang bisa menerima entah 100 kali, entah 60 kali, entah 30 kali. Nggak masalah 30 kali, atau 60 kali, atau 100 kali. Ya ini bicara apa aja? Ini cuma bicara kategori yang sejauh mana saudara terima benih itu. Memberi perhatian, atau menerima lah itulah. Ya, amin gitu misalnya. Saya terima Tuhan. Hati saya terima. Terus ada apapun. Nah, sekarang kita perhatikan kan ya. Ini akan kaitannya mengenai kehidupan kita ya. Matius 13 ayat 4 sampai sebenarnya dari ayat 1 sampai 12. Oke, saya baca ayat 4 aja. Saya tahu ya perumpamaan penabur. Waktu ia menabur, sebagian benih saya garis bawahi, jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, burung kita tahu si iblis, pencuri, pembunuh, pembinasa. Sebelum dia bunuh dan binasakan orang, dia curi dulu. Nah, curinya kayak gini. Curi apa? Curi hidup, curi firman. Ya, jadi benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, waktu ditabur. Burung itu nggak tunggu lama, dia ambil. Ya. Jadi jenis hati yang kayak apa nih? Kategori yang pertama ya. Dengar aja enggak gitu. Hadir aja enggak? Ya bukan. Ya saya nggak mau menghakimi siapa yang nggak hadir di sini ya. Hadir aja enggak? Ya dia nggak tahu. Dengar aja enggak? Ya saya berdoa jemaat GCB tetap dengerin misalnya Pastor Prince, atau nanti dengerin rekamannya. Nggak masalah ya. Ya saya nggak menghakimi siapapun. Tapi dengar ya. Ini firman Tuhan. Nah, kalau hati yang baik gimana? Nanti kita dengar terus ya. Lapar nggak? Ada perhatian nggak? Nanggap nggak? Nanggap gitu. Menanggapi nggak? Dengar sama mendengarkan kan beda. Misalnya kita dengar, lu gandeng rame Emang saya ngomong apa? Nggak tahu. Nah gitu kan. Tahu gandeng ribut, tapi nggak tahu dia ngomong apa. Nah beda kan sama mendengarkan. Nah ayat selanjutnya, kategori yang kedua ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, ya tipis nih ya. Apa itu nanti kita lihat. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah datang matahari terbit, layulah dia menjadi kering karena tidak berakar. Ini perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kan murid-murid nggak ngerti maksudnya apa nih tanah yang tipis gini. Nah dijelaskan ayat 20. Kita lompat langsung ya. Buat kita dijelaskan, karena itu saudara benih ini jadi jelas gitu. Jadi terang buat saudara dan saya. Amin ya. Nah, benih yang di ayat 20 yang dibilang jatuh yang tanahnya tipis itu kayak apa? Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ya, oke, ya. Itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Ada orang juga yang dengar. Amin, amin, amin. Ya, tetapi ia tidak berakar karena tanahnya tipis tadi kan, tidak bisa berakar dan tahan sebentar aja. Nah ini yang Tuhan Yesus jelasin. Kemudian kan datang nih penindasan katanya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini yang kadang-kadang menyedihkan saya sebagai
gembala, pastor, ya, udah dengar, udah tahu bahwa Yesus dan karyanya itu di kayu salib itu udah nggak bisa salah deh buat keselamatan kita. Di luar baru kedengaran orang gitu. Lu yang percaya yang hyper grace itu ya? Padahal hyper grace itu grace kasih karunia. Yang hyper atau super perisio itu di firman Tuhan ada. Ditindas gitu, takut. Oh udahlah, jangan ke sana lah. Ya. Terus. Kemudian ada yang jatuh lagi, ini kategori kedua ya. Kategori ketiga ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, jatuh ke semak, pohon semak dihimpit mati. Apa itu? Coba kita lihat ayat 22. Jadi ini kembali lagi ya. Jadi Tuhan Yesus kasih parable, orang nggak ngerti. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang yang mau, saudara dan saya yang mau, kita ngerti. Yang ngerti katakan amin. Yang ditabur di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman itu. Dia dengar berarti ya. Lalu dia dengar lagi. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Khawatir dengan keuangan. Ya. Khawatir A, B, C, D, E. Selalu saya sampaikan gini ya. Tadi kita udah dengar. Dari surga lancar semua. Dari surga turun. Makanya kalau di firman Tuhan dibilang apa? Ngalir seperti minyak emas lewat pipa emas. Golden oil dari golden pipe. Jadi saluran dari Tuhan selalu lancar. Kekhawatiran itu memencet pipa itu. Ya, kalau saudara makin khawatir, makin pencet. Makanya firman Tuhan bilang ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mendingan nyatakan aja segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, shalom Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Ya, jadi yang tanah tipis juga dibilang apa? Offended, tersinggung. Wah, itu pendeta tuh ngomong itu tuh ngarah ke saya tuh. Padahal saya misalnya khotbah nggak tahu persoalan apa juga nggak tahu. Sampaikan firman Tuhan aja yang Tuhan taruh. Kekhawatiran dunia bicara juga apa? Seperti orang Israel tadi. Lihat raksasa, dia udah takut. Terhimpit. Itu firman yang berkata bahwa peperangan milikku, bahwa Tuhan itu mewarisi Kanaan itu terhimpit. Bisa nggak dalam kehidupan kita? Oh bohong tuh Pak Melki tuh. Bukan saya yang bilang kita mewarisi Kanaan. Atau Tuhan berjanji bersumpah untuk memberkati kita dengan berkat Abraham. Bukan saya, firman Tuhan. Ya, tetapi ketika orang bilang ditindas firman itu, ya, dengan khawatir, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran soal duit, soal keuangan, ditindas, nggak berbuah tadi dikatakan, nggak menghasilkan buah, mana, nggak ada, nah gitu kan? Padahal orang lain terima. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini kan firman itu kan jadi 4 kategori tadi ya. Nah sekarang siapa yang mau mendengarkan seperti apa? Nah sekarang kategori keempat dong, yang tanah yang baik gimana? Ya 23 dari Markus ya, Tata Matius 13 ayat 23-nya, maaf ya. Tadi saya teruskan kan, tadi baru 22. Kategori yang keempat, sama-sama katakan kategori yang keempat, tanah yang baik, yang memberi perhatian kepada firman, yang mau terima, yang fokus, yang menanggapi, yang terima. Gitu aja, gampang sekali ya. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu. Sama kan, benihnya firman dan mengerti. Sama-sama katakan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ya.
Jadi kalau sudah terima itu di dalam hati saudara, saudara ngerti pasti. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nggak bersalah lipatnya ya. Jadi cuman kita lihat, oh mengerti itu Tuhan, berikan saya roh hikmat dan wahyu supaya saya mengerti tentang Yesus dan karyanya. Saya selalu berdoa begitu kan. Nanti Roh Kudus mengajarkan dalam diri kita. Lewat intuisi, lewat naluri, itu diajarkan dari dalam keluar. Ya. Minta hikmat dan pengertian. Nah, perumpamaan ini kan ada di dalam 3 Injil, ya. Jadi di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas. Tadi di Matius ya. Di dalam Markus kita mau lihat sekarang kan, kita perlu kan? Tadi kan oh iya, kalau mau dapat 100, 60, 30, itulah hati yang mau mendengar, hati yang mau menanggap dan mau ngerti, mau. Sama-sama katakan mau. Ya. Jadi mau dulu. Nah, kita lihat di dalam Markus ya, Markus 4 ayat 23 sampai 25. Makanya dia bilang gini, barang siapa, berarti siapa aja nih ya, mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Tadi ya, kita bisa dengar tapi kita nggak mendengarkan bisa. Tapi kalau kita dengar dan kita mau mendengarkan, tadi ngomong apa? Nah, itu namanya dengar tapi nggak dengerin. Ya. Tapi kalau kita dengerin, tadi saya ngomong apa? Tadi kan ngomong ini, ya, ngomong benih misalnya. Lalu ia berkata lagi, Tuhan Yesus ya, camkanlah apa yang kamu dengar. Itu namanya mau mengerti nih. Camkanlah apa, ya. Bahasa Inggrisnya take heed. Camkanlah what. What itu apa, ya. Camkanlah apa yang kamu dengar. Nah sekarang lihat ya. Jadi apa yang kita dengar itu kan ada ukurannya. Ukurannya apa? Ya telinga kamu mau kasih 60, mau kasih 30, mau kasih 100. Ini bukannya gini ya. Ini sekali lagi ya. Ini bukannya bikin rumit ya. Mengenai orang itu ternyata hatinya tuh, ya misalnya gini. Saya lihat misalnya tadi rekaman aja di TV. Saya catat, saya lihat, saya catat, saya dengerin. Ini bukan mau banding-bandingin ya. Mika dengerin. Misalnya Sharon tidur. Nah kan beda-beda kan. Beda-beda. Ya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lihat ya. Jadi ukurannya dari mana? Ya terserah kita. Makanya kalau nasihat saya ada gini. Ya kalau dengerin terima aja semua. Tuhan saya terima semua Tuhan. Yang saya nggak ngerti saya terima semua Tuhan. Karyamu yang sempurna saya terima semua. Itu namanya apa? Itu namanya bijaksana. Ya. Dan di samping itu ditambahkan lagi. Kenapa? Karena kan yang kita terima benih. Ditambahkan lagi apa? Tumbuh akarnya, tumbuh batangnya, tumbuh daunnya, nanti tumbuh buahnya lagi. Di dalam satu buah. Biasanya saudara beli apel tuh. Ada berapa apel lagi? Banyak. Karena satu benih itu, kalau di dalam apel itu ada 10 benih misalnya, 10 benih saudara tanam lagi jadi apel lagi, nggak habis-habis saudara. Nih lihat ya, makanya Tuhan Yesus jelasin ayat 25-nya, karena siapa yang mempunyai benih, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Oke, gampang. Hati yang mau mendengar, mau menanggap, ukurannya saudara yang tahu. Ya. Apa? Ya, jadi tadi take heed atau apa tuh? Camkanlah apa yang kita dengar. Camkan. Ya. Terus itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Take heed what you hear tuh ya. What you hear. Lukas 8 ayat 18 bilang apa? Therefore take heed juga. Camkanlah how you hear. Jadi ada apa yang kita dengar dan bagaimana yang kita dengar. Apakah cara kita mendengar itu, ukuran perhatiannya itu, atau respon atau menanggapinya itu nggak bisa dipaksa, saudara.
tapi jadi penting. Tapi lumayan kalau misalnya gini, saya mau setelin firman Tuhan sambil masak, sambil gini, sambil kegiatan apa. Pasti ada benih yang benih yang jatuh ke tanah saudara. Tapi gini. Tapi kan beda kalau misalnya gini. Saya suka dengerin juga, saya setel misalnya mau tidur, saya setelin aja. Khotbah siapa Pak? Ya khotbah saya sendiri. Ya. Sambil ketiduran, lama-lama tidur ya. Aminnya besok pagi. Tapi gini, bukan minimal ya. Roh saya, hati saya, tuh saya terima, tuh saya aminkan tuh sebenarnya. Ya tentu aja yang Bapak ngomong sendiri. Ya kadang-kadang khotbahnya Pastor Prince kan. Nah, itu respon menanggapi, itulah ukuran apa yang kita dengar. Tadi ya Markus bilang apa yang kamu dengar, di Lukas bilang bagaimana kamu dengar. Dua-duanya dengar. Menentukan apa? Menentukan berkat-berkat kita, menemukan hikmat kita, menemukan janji-janji kita dari Tuhan semua yang kita mau dapat. 100, 60, 30. Ya saudara, jangan diputar balik ya. Jangan soal gini, wah jadi pekerjaan lagi, jadi kutukan. Enggak loh. Cuman ada apa nggak ada aja gitu. Karena ini masalah gini. Tuhan kasih gratis, cuma-cuma. Pakai firman, nggak pakai hukuman, nggak pakai ancaman, nggak pakai kutukan. Wah kalau nggak denger masukin neraka, enggak. Tapi kan kalau mau denger nggak mau denger kan, mau terima nggak mau terima, Tuhan kan nggak paksa. Makanya perumpamaannya begitu. Jadi sikap kita, attitude kita untuk mendengar firman, untuk menerima benih yang ajaib itu, untuk menerima benih kekal itu, yang ada kehidupan itu, yang tumbuh sendiri. Udah lihat, perhatikan terus nih benih ya, tumbuh sendiri dia. Kita mau tidur, kita lagi makan, kita lagi jalan ke hari-hari, dia tumbuh. Coba kita lihat di dalam Markus 4. Ya, Markus 4 ayat 26 sampai 29 itu judulnya perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kan kita terima nih. Sekarang semua sepakat. Kalau gitu saya mau dengar firman, saya kasih perhatian lah. Fokus lah ya Yesus. Atau saudara nggak usah denger yang ini. Saudara di jalan, saudara sedang lihat segala macam segini. Tadi misalnya saya ajarin, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Kan firman saudara sendiri juga. Kan firman juga, cuman saudara yang katakan. Nah, hati saudara mengenai menanggapi atau sikap tadi menerima, kan saudara sendiri. 26, kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Sama ya, menabur benih di tanah. Tanah apa? Hati. Benih apa? Firman. Lalu pada malam hari, ayat 27 ya, waktu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari dia bangun. Ya saudara gitu ya, malam kita tidur, siang bangun, jalan-jalan, pergi sekolah, kerja. Dan lihat nih, benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Saudara tidur, dia tumbuh. Saudara bangun jalan-jalan, dia tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Kalau saya nggak percaya, saya ngambil aja benih kacang hijau atau tadi saya bilang jagung, taruh aja di kapas, dikasih air. Saudara nggak usah tungguin tumbuh itu. 28. Lihat ya, makanya di firman Tuhan bilang ini, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulirnya yang penuh isinya dalam bulir itu. Bulir itu biji ya, benih. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabitnya, sebab musim penuai telah tiba. Artinya Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan pasti ada penuaian dari setiap benih itu. Nah sekarang kita lihat dari awal, benih itu dari mana ya? Dari Kejadian tuh ya, dari awal ya. Dari Kejadian 1. Ya, ayat 11. Berfirmanlah Allah. Jadi waktu penciptaan pohon yang tadi dibilang ya, bumi menghasilkan. Jadi ini pohon yang ada sekarang, misalnya pohon apalah, saudara punya pohon mangga atau pohon apel yang ada sekarang, itu dari zaman Adam dan Hawa di Taman Firdaus.
benih lagi, bijinya ada biji lagi, tumbuh lagi, ada bijinya lagi, tumbuh lagi. Ya, lihat ya, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, sama ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya, ada seednya. Nah, seed itu berbiji. Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Kembali lagi, biji itu adalah benih, seed, ya. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan terjadilah demikian. Jadi lihat ya, benih itu dari mana? Dari Tuhan. Ini gambaran dari firman tadi, tapi ini benih beneran. Ayat 13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Itu gambaran apa? Benih itu firman Tuhan Yesus mati, dikuburkan, ya, digagap benih yang jatuh ke tanah dan mati dan bangkit hari ketiga. Nah, jadi jelas ya, yang saudara terima firman Tuhan hidup itu, kekal itu, ada kuasa kebangkitan. Jadi biji itu atau benih itu, seed itu adalah, ada, sama-sama katakan, ada kuasa kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan Yesus. Mungkin ada perlu 3 hari, ada waktu, pasti jadi. Ya, jadi manusia itu nggak bisa ciptakan kehidupan, nggak bisa. Ya, jadi ada kehidupan di dalam biji. Makanya kalau tadi juga disampaikan, ya, kita Holy Communion, betul. Tapi itu kita tidak melakukan sebagai suatu kebiasaan yang nggak ada arti apa-apa. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Harus ada iman. Iman dari mana? Dari firman. Oh, ngerti saya. Saya memperingati kematian Tuhan. Terus buat apa kamu memperingati kematian Tuhan? Memperingati kematian Tuhan supaya saya hidup. Ganti. Ya, tukar. Dan oleh bilurnya saya sembuh. Saya ngerti. Saudara nggak perlu pusing loh soal ngerti ini ya. Karena Roh Kudus akan mengajarkan kepada saudara dan saya. Roh Kudus akan benar-benar mengajarkan kepada saudara dan saya. Ya. Dan lihat ya. Perhatikan. Terus ini kita ada benih hidup, kita udah lihat. Oh, hati kita mau terima. Ya, kita memberi fokus, memberi respon, menanggapi benih ini buat hidup kita. Bisa mati nggak? Itu pertanyaannya. Dari zaman Adam dan Hawa, benih pohon yang saudara makan hari ini, terus menerus ada hidup. Ya, manusia nggak bisa bikin kehidupan. Ketika Tuhan kasih tulah lalat pikat orang-orang Mesir tuh, penyihir-penyihir itu udah nggak bisa bikin. Air jadi darah masih bisa. Tapi waktu debu dipukul, ya, tulah ketiga atau keempat ya, 3 mungkin ya, jadi kehidupan udah nggak bisa, ya. Nah, lihat, hidup itu ya, sebelum saya lompat yang saya mau ceritakan ya. Ketika saudara lihat benih itu ya, saudara memiliki apa? Roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2 ya. Jadi ketika saudara ini bicara firman Tuhan adalah roh, itu memberi hidup. Jadi ini hukum ya, kalau bahasa Inggrisnya kan the law of the spirit of life ya. Roh yang menghidupkan, hukum roh yang menghidupkan, itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, kematian. Jadi karena dosa ada kematian tadi ya, korosi. Kita enggak, kita udah menerima benih lagi, benih yang tidak fana, benih yang incorruptible, benih yang kekal. Ya. Imamat 11 ayat 37. Ini penting sekali supaya saudara lihat ya. Even apapun, tadi kita tahu, benih itu kita tidur, kita nggak pikirin, kita hidup sehari-hari biasa aja. Tapi kita udah tahu ada benih itu dalam hidup kita, itu pasti bertumbuh. Ya, kalau ada penindasan, saudara bilang enggak, saya lebih percaya. Oh, nggak bisa loh, begini, gini, nggak mau tahu. Saya lebih percaya firman Tuhan. Imamat 11 ayat 37 bilang gini, apabila bangkai seekor dari binatang itu jatuh ke atas benih, apapun yang ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Saudara lihat ya, sama-sama katakan benih itu tetap tahir. Padahal kalau manusia kena bangkai, kalau di perjanjian di hukum Taurat ya, di perjanjian lama, itu jadi najis.
Dan benda-benda kudus kena yang najis jadi najis. Tapi kalau benih tidak. Sudah paham? Amin. Benih yang ada dalam diri saudara, pertama, kalau Tuhan yang nabur. Penabur itu Tuhan. Dia pemilik kebunnya, Tuhan. Dia yang nabur, Tuhan. Benihnya ajaib gak? Ajaib. Masalahnya cuma satu. Dan ini jadi gak masalah sekarang. Tanah hati saudara mau terima gak? Pasti tumbuh. Gak ada yang bisa bunuh. Ya, itu cuma mau bilang gini pewahyuannya. Maut tidak bisa mematikan yang hidup. Ya. Jadi bangkai itu maut kan, tadi bangkai binatang itu jatuh, dia mati nih, lembunya mati, kena benihnya di tanah lagi ditabur. Ya. Benihnya tetap tahir, artinya tidak terpengaruh sama maut. Ya, artinya juga benih firman Tuhan itu menelan semua area kekurangan kita. Ada masih kekurangan, tapi zoe atau hidup atau benih firman itu jauh lebih besar dari maut, dari penyakit, dari masalah, ya, dari persoalan apapun, dari kutuk apapun, dari kerusakan dosa apapun, turun temurun dari manapun. Kalau sudah terima benih itu akan menelan maut itu. Ya, makanya murid-murid sebenarnya dijelaskan. Nah, ini terakhir ya, bagian terakhir nih, supaya saudara benar-benar jelas. Karena gini, karena hati yang terima itu, saya kadang-kadang lihat juga gitu. Tuhan Yesus sudah ngomong, Tuhan Yesus bicara tentang benih ini nih. Nggak lama kan murid-murid sama Tuhan Yesus bilang, kita ke seberang katanya. Padahal udah dijelasin, Tuhan yang ngomong. Markus 4 ayat 35, 41. Ini supaya kita belajar ya. Coba kita lihat Markus 4 ini, ya. Tuhan ngomong. Nah, ini benih, lihat. Ini contoh bagus. Contoh bagus supaya kita bisa benar-benar, apa sih artinya? Kok bisa hilang ya? Kok bisa tertindas ya benih itu? Kok bisa gini? Kok nggak dijagain ya? Yang jaga nggak ada sebenarnya. Cuma tinggal hati kita aja mau terima apa nggak. Kalau ditanya gini, kok Pak Melki bisa khotbahkan tentang kasih karunia? Ya saya terima. Saya makan duluan, saya minum duluan, saya terima duluan, saya ngaminkan duluan. Saya nggak ngomong gini, ini saya sebagian firman ya, buat jemaat ya, bukan buat saya. Enggak, saya nggak pernah bilang gitu. Saya bahkan bilang gini, maaf saudara nggak mau terima pun saya tetap terima. Ya sebenarnya nggak usah minta maaf ya. Sebenarnya cuma mengingatkan aja. Pada hari itu, pada hari sudah petang, ya, Yesus berkata kepada mereka. Jadi ini perumpamaan lanjut ya. Nih, kemudian Tuhan bilang ini, mari kita bertolak ke seberang. Nah, firmannya bilang apa? Kan Yesus firman, mari kita bertolak ke seberang. Pasti sampai seberang nggak? Pasti nggak sampai seberang. Yang bilang pasti 100. Kemudian apa yang terjadi? Ya, datang badai, ngamuk badai. Yesus tidur. Nah, sekarang lihat murid-murid bilang apa? 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Nah, ini munculkan persoalan. Di luar. Ya, mega storm. Jadi ada 3 mega. Saudara, sebelum jauh saya bilang ada 3 mega. Mega itu artinya besar. Mega mall, besar ya. Sangat amat sangat besar. Ada mega storm, ada mega calm itu artinya teduh sekali. Terus ada mega fear. Perhatikan 3 mega ini ya. Taufan yang sangat dahsyat. Ya, taufan sangat dahsyat lagi. Ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya. Mega storm. Tuhan berfirman, mari kita ke seberang. Tuhan berfirman, ya, saudara, hidup saudara ada terang. Nah, misalnya gitu kan. Saudara kemudian aminkan. Terus kita lihat gelap, storm. Tetap saudara percaya nggak bahwa Tuhan itu bilang kita ke seberang? Itu yang jadi critical pointnya. Tuhan buktikan, mau mega storm kek, mau pangkat 2000 kek, mau tsunami kek, tidur. Nah, ini contoh bagus. Murid-murid kan lihat Yesus tidur.
Ya. Mestinya dia bilang ini, Yesus tidur. Tapi tadi Tuhan Yesus bilang apa sama kita? Kita pasti ke seberang. Tidur sama-sama Yesus kalau saya. Tidur sama-sama Yesus. Ya. Tapi murid-murid membangunkannya dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Nah, lihat ya. Ini lihat. Hati yang denger tapi nggak nanggap kayak gini. Tadi kan Tuhan udah ngomong, mari kita ke seberang. Ya, over apa tuh? Ke seberang juga bilang crossover. Ya, mengatasi bahkan ya, bukan membawahi badai. Mau ada badai kayak mau ada apapun, kalau Tuhan bilang nanti kita ke seberang, sampai nggak? Sampai. Tapi dia bilang apa? Binasa. Cocok nggak ngomongannya? Nggak cocok. 39. Tuhan nggak dibangunkan oleh badai. Dia dibangunkan sama apa? Sama anak-anaknya. Ya nggak apa-apa, anak-anaknya teriak-teriak. Kita punya anak masih bayi, ya mau ada apa kayak hujan gede biarin aja. Tapi kalau anak kita, papi, ya lari kita ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Shalom. Sebenarnya dia cuma bilang shalom, peace, damai sejahtera. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ini mega calm. Firman Tuhan bilang satu kata shalom, mega calm, teduh sekali. Mari kita menyeberang, mestinya nggak usah bilang ngomong, Tuhan kamu mau kita binasa. Ikut tidur mestinya. Mengapa? Lalu 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini bukan diomelin, ya. Ini diginiin. Kenapa imannya cuma ngambil segitu? Ya, 41. Baca sama-sama. Mereka menjadi sangat takut. Ya, ini mega fear, sangat takut, dan berkata kepada seorang yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, perhatikan saudara ya, murid-murid nih, ini murid-murid yang tinggal sama-sama sama dia, yang dengar langsung. Saudara ya, masih bisa tidak menanggap. Tapi saudara, ini hari-hari terakhir. Firman Tuhan yang seperti yang saudara dengar hari ini, itu yang terpenting buat kehidupan saudara. Kasih karunia yang melampaui, super abound, ya, melampaui itu mengatasi, ya, ke seberang, mengatasi dosa, penyakit, kutuk, kelemahan-kelemahan manusia. Kembali ya, perhatikan apa yang kita harus perhatikan. Apa firman Tuhan ya, dan bagaimana kita mendengar atau menanggapi. Ya, tadi kita sudah bilang, sekarang kita akan memiliki hati yang mau menerima. Yang percaya katakan amin. Ya, sebentar kita akan Holy Communion, perjamuan kudus. Ya, kita melihat ada firman. Ya, firmannya bilang apa? Supaya timbul iman. Bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil apa? Mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata apa? Ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara melakukan dengan apa? Dengan kesadaran hati. Amin Tuhan. Saya memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Firman Tuhan apa? Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Firman iman kan? Amin, amin. Berarti apa? Benar-benar makanan, benar-benar minuman. Kita mengerti, oh ini pasti bermanfaat. Tubuh Kristus dipecah-pecahkan kan? Diremukkan, dipecahkan, diremukkan. Supaya apa? Supaya kita utuh. Dia mati supaya kita hidup. Ditikam supaya apa? Supaya dosa kita diampuni. Dicambuk supaya kita sembuh. Dibakar supaya kita dihukum. Terima kemurahan kebaikan Tuhan. Ya, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu.
Tadi ya, ada DNA Kristus, ada kehidupan Kristus, ada Zoe life, Zoe kosmos, benih hidup. Kita 120 tahun dengan kenyang, kita bisa berharap. Kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Nggak bisa mati lagi. Gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, benih kehidupan. Yang sakit terima kesembuhan. Yang mati harus COVID-19 yang harus mati. Kutuk. Hukum yang hukum maut, ya, yang harus mati. Ya, hukum dosa yang harus mati. Semuanya terima kebebasan. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru, dimeteraikan oleh darahku, untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Sama-sama katakan, segala dosa saya diampuni. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Ya, continue, berkelanjutan. Kita mewarisi semua apa yang Yesus sudah bayar dengan darah ini. Sebab kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama saya katakan, saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi berkat Abraham. Saya mewarisi janji Tuhan untuk mewarisi dunia. Kesehatan, kemakmuran di dalamnya. Saya mewarisi Shalom Kristus. Damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat-berkat rohani pneumatikos di alam surgawi, heavenly places. Mewarisi semua janji, semua berkat, semua yang Tuhan Yesus sudah bayar dengan darah ini. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.